Mencuri memang sebuah tindakan kriminal. Namun bagaimana ya jika kebiasaan buruk ini menjadi salah satu indikasi gangguan kesehatan mental? Dokter spesialis kejiwaan Enda Ronaulan akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Kleptomania adalah kondisi di mana seseorang mengalami dorongan yang konsisten untuk mencuri barang-barang yang tidak diperlukan untuk penggunaan pribadi dan tidak membawa keuntungan finansial. Barang-barang yang dicuri biasanya tidak disimpan, tidak pernah digunakan, barang-barang disumbangkan, diberikan terhadap keluarga, teman, bahkan secara diam-diam dikembalikan di tempat yang dimana dia curi. Seberapa umum sih kleptomani itu terjadi? Kleptomani jarang terjadi. Para ahli di Amerika memperkirakan 0,3 sampai 0,6% dari populasi orang di Amerika. Orang dengan kleptomania sekitar 4-5% dari orang yang ditangkap karena mengutil. Klepto dan juga mencuri merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Namun, adakah perbedaan klepto dengan mencuri? Kleptomani berbeda dengan mencuri. Biasanya orang kleptomani mencuri sendirian dan kebiasaan itu secara spontan. Pencurian kriminal direncanakan dan mungkin melibatkan beberapa orang. Kleptomani tidak menggunakan barang-barang yang dicuri. Dan orang kleptomani menghindarkan kondisi jika pencurian yang mengandung resiko tinggi. Orang dengan kleptomani biasanya merasa tertekan saat melakukan pencurian dan merasa puas, lega saat mendapatkan hasil barang curian. Namun merasa bersalah dan depresi saat atau setelah melakukan pencurian. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin menjadi istilah yang melekat pada pengidap kleptomania. Lantas, faktor resiko apa saja ya yang menyebabkan seseorang menderita kleptomania? Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko menjadi kleptomani. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya faktor genetik. Jika satu orang keluarga, ayah atau ibunya menderita kleptomania, kemungkinan anaknya 10% menderita kleptomania. Jika dua-duanya ibu dan bapak mengalami kleptomania, kemungkinan anaknya 40% menderita kleptomania. Selain itu, faktor eksternal adalah adanya penyalahgunaan zat adiktif atau penggunaan narkoba, penggunaan alkohol, adanya gangguan lainnya seperti gangguan kepribadian, gangguan bipolar, dan gangguan OCD. Menjaga kesehatan mental juga tidak kalah penting, seperti halnya menjaga kesehatan fisik. Karena jika kesehatan mental tidak dijaga, justru dapat menyebabkan depresi. Lantas, bagaimana ya dengan kleptomania? Apakah kleptomania ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan lain jika tidak segera ditangani? Kleptomania harus segera ditangani. Kenapa? Kalau tidak ditangani dengan segera, beberapa gangguan mental lainnya menjadi komorbid kleptomania, yaitu kecemasan, gangguan depresi, gangguan bipolar, penyalahgunaan zat, gangguan makan seperti bulimia, gangguan tidur, dan gangguan yang mengakibatkan pasien menjadi bunuh diri. Bagaimana? Sudah paham ya perbedaan antara kleptomania dan juga mencuri? Serta apa yang menyebabkan seseorang mengalami kleptomania? Lantas, apakah kleptomania dapat disembuhkan? Seorang yang mengalami kleptomania harus ditangani dengan baik dan mencari pertolongan ke ahlinya. Karena jika tidak ditangani dengan baik, kleptomania ini akan makin parah dan makin memperberat kondisi pasien, disertai dengan penyakit-penyakit komorbid lainnya. Jadi jika ingin meringankan gangguan kleptomania, sebaiknya memang mencari pertolongan ke psikiater atau psikolog. Kleptomania bisa diatasi dengan pengobatan farmakologi, jadi kita berikan obat-obat sesuai dengan gejala. Misalkan pasien mengalami depresi, kita berikan golongan antidepresan. Pasien mengalami kecemasan, kita berikan golongan anti cemas. Dan jika sudah ada keinginan bunuh diri, biasanya kita berikan golongan antipsikotik divariasikan dengan golongan antidepresan. Selain itu, pasien dengan kleptomania juga diberikan psikoterapi
terutama kita berikan terapi CBT yang merubah perilakunya. Dan pasien-pasien dengan kleptomania kita anjurkan dalam CBT itu membayangkan saat dia melakukan kleptomani, betapa dia mengalami kecemasan yang luar biasa, sehingga dia lebih baik mengontrol kecemasannya daripada dia membayangkan dia harus mencuri barang-barang tersebut. Saya Dr. Endah Ronaulan, spesialis kedokteran jiwa untuk Hidup Sehat Plus. Tahukah Anda penyebab alergi yang terbanyak di Indonesia disebabkan oleh tungau debu rumah? Apa gejalanya? Yang sering terjadi gejala pernapasan, yaitu rinitis alergi, bersin, meler, tersumbat, mata gatal merah berair, dan asma. Kulit juga bisa terkena gatal-gatal. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Salah satunya adalah angkat karpet dari kamar tidur atau ruang yang sering diduduki. Kemudian sofa, jangan pakai bahan-bahan berbulu seperti budru misalnya. Kita ganti dengan bahan yang mudah dilap, tidak bahan kulit atau yang imitasi seperti kulit. Oleh karena itu, bersihkan rumah Anda setiap hari agar terhindar dari tungau debu rumah. Saya, Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi untuk Hidup Sehat.